Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur saat ini kita diperkenankan untuk mendapatkan kesempatan kebaktian, dan kita akan memulai kebaktian kita pada minggu kedua Prapaskah dalam masa Paskah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Kau sertai, Kau berkati dalam segenap hidup kami, dan Kau perkenankan kami pada saat ini bersekutu. Meskipun tidak dalam satu tempat kebaktian, tetapi kami percaya kasih-Mu mengikat kami, sehingga kebaktian ini menjadi persekutuan yang hidup di dalam Engkau. Kami serahkan sampai akhir nanti dalam penyertaan dan berkat-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan berdiri kita bersama masuk dalam saat teduh. Mari kita ucapkan votum dan salam. Kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita mengucap demikian: sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin.
Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari ini, atas kesempatan ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami, tuntunlah dan ajarilah kami untuk mengerti dan dapat melaksanakan firman. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama memperhatikan bagian dari Kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada pada minggu kedua Prapaskah dalam masa Paskah. Minggu-minggu Prapaskah, saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan dan menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus dalam karya penebusan menyelamatkan manusia. Karena Tuhan Yesus Kristus berkarya untuk penyelamatan bagi dunia. Dan tema pemberitaan firman Tuhan atau pewartaan sabda pada saat ini adalah berani percaya. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita diberitakan ketika Tuhan Yesus mengajar para muridnya. Apa yang diajarkannya? Apa isi pengajaran Tuhan Yesus Kristus saat itu? Dikatakan dalam bacaan kita, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jika ini ucapan dari seseorang yang bukan dari Tuhan Yesus sendiri, atau bahkan orang yang jauh dari Tuhan Yesus,
Mungkin orang itu akan mengatakan, ini perkataan yang asal bunyi, asbun. Atau, wah, ini cuman halusinasi, halu gitu ya. Wah, ini tidak bisa dipercaya. Tetapi ini adalah perkataan langsung dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa Dia, Tuhan Yesus Kristus, akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Meskipun kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan pengajaran dan bangkit sesudah 3 hari. Tetapi ketika ini terdengar, setidaknya bagi para murid saat itu, terutama Petrus yang terkenal temperamen, dia tentunya sangat terkejut, kaget, shock. Ini Tuhan Yesus, ini guru yang aku dambakan, aku harapkan untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, mengembalikan Israel kembali seperti dulu waktu zaman Daud, ketika zaman Sulaiman, ketika merasakan, mengalami kejayaan. Tuhan Yesus tidak akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti itu adalah pikiran manusia semata. Apakah Petrus sebagai manusia biasa, kemudian dia berpikir seperti halnya manusia pada umumnya, itu salah? Tentu kalau manusia berpikir sebagaimana manusia pada umumnya, mempunyai perasaan dan sebagainya, itu wajar. Tetapi ketika perasaan manusia itu di atas kehendak Allah, sehingga hanya kehendaknya sendiri saja yang menjadi ukuran kebenaran dan keinginan yang harus dilakukan dan yang harus terjadi, itu berarti seseorang itu bukan dikuasai oleh Allah, tetapi dikuasai oleh dirinya sendiri. Bahkan kehendak itu tidak sesuai kehendak Allah, bertentangan dengan kehendak Allah, maka itu kehendak iblis. Sebagaimana ayat selanjutnya, maka berpalinglah Yesus, ini ayat 33, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini masa Prapaskah, minggu-minggu Prapaskah, dalam masa Paskah, kita menghayati, merenungkan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa Tuhan Yesus menderita dan sengsara? Untuk menyelamatkan manusia termasuk kita. Tetapi ini tidak mudah dipahami, karena Allah yang maha kuasa, maha mulia, menjadi manusia Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Tetapi dia harus menderita. Dia harus mati, matinya dibunuh, disalib. Padahal disalib itu adalah pembunuhan yang sangat kejam, sangat hina. Karena bagi orang yang sangat jahat, orang yang sangat keji kelakuannya, Tuhan Yesus diberlakukan seperti itu. Ini kalau tidak dipandang dalam iman, memang sulit dicerna. Saudara-saudara, karena kita sudah begitu mendalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus,
Sehingga ketika kita mendengar cerita Tuhan Yesus sengsara, disalib begitu, nampaknya ringan ya, tidak ada beban sama sekali. Ah ya memang harus begitu kan. Betul. Tapi saudara-saudara, ketika kita lebih dalam menghayati Allah menyelamatkan kita, ternyata dengan penderitaan, kesengsaraan, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dia merasakan sakit, menderita, dan mati dibunuh untuk kita. Masih ringankah kita memandang itu dan kemudian berlalu begitu saja? Atau kita memaknainya semakin dalam, semakin hari semakin dalam, waktu demi waktu semakin dalam menghayatinya? Harusnya memang semakin hari semakin dalam. Semakin lama justru semakin melekat dalam hidup kita. Bahwa kita hidup selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita mengatakan sebagai orang percaya, kita memang berani percaya. Berani percaya saudara-saudara bukan hanya berani mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya, terlebih kalau di rumah, terlebih kalau di lingkungan persekutuan, di gereja. Di luar pun mungkin ya, karena di negara kita kan Pancasila, kita mengatakan aku percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berani. Tapi bukan hanya seperti itu yang dimaksudkan berani, tapi berani menyatakan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya melalui mulut, bukan hanya melalui hati yang percaya, tetapi terungkap kepercayaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, diwujud nyatakan. Bukan hanya percaya terus kemudian rajin ke gereja, atau kalau sekarang tidak dalam kebaktian onsite atau di gedung gereja, tetapi kita rajin kebaktian baik di rumah maupun tempat lain secara online, atau yang sudah onsite juga rajin datang. Itu baik, sangat baik. Karena kalau sudah ada kesempatan seperti itu dan tidak mengikuti, itu kan tidak baik juga. Tetapi itu belum cukup saudara-saudara. Aduh, sudah rajin belum cukup juga ya. Memang belum cukup. Karena ungkapan-ungkapan seperti itu baru sebagian. Keseharian kita bagaimana? Mewujud nyatakan bahwa kita adalah orang percaya. Orang yang melakukan kehendak Allah di dalam Kristus dan bukan melakukan kehendak kita di atas kehendak Allah. Benarkah kita melakukan kehendak Allah di atas kehendak kita? Atau tidak sebaliknya? Kehendak Allah ternyata tidak mudah. Kehendak Allah ternyata justru mengerikan. Kehendak Allah ternyata sesuatu yang sangat tidak enak untuk dirasakan, didengar, bahkan disaksikan. Itu setidaknya yang ada di dalam kehidupan Petrus saat itu. Maka dia memilih tetap mengedepankan keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri yang lebih enak gitu, lebih mudah dan lebih menjanjikan menurut manusia. Maka kemudian dia menarik Yesus, dan ketika dia bersikap, dia inginnya
mengungkapkan percayanya itu dengan membela Yesus. Ini kan kebalik sebetulnya. Kita, Petrus, maupun orang Kristen pada umumnya sebetulnya tidak perlu membela Yesus. Yesus itu tidak perlu dibela saja. Dia sudah bisa mengatasi segala sesuatunya sendiri. Justru dia yang membela kita kok. Oleh karena itu ketika pada saat itu Petrus menarik Yesus, bahkan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat 32. Waduh, ini kalau orang sudah meletakkan kehendaknya, keinginannya di atas kehendak Allah, sudah. Manusia menegur Allah. Petrus menegur Tuhan Yesus. Wah, ini kan kebalik. Tapi Petrus menyadari tidak. Bukankah kita juga sering tidak menyadari bahwa kita seringkali juga menegur dalam tanda kutip. Menegur Allah. Kenapa engkau memerintahkan seperti itu Tuhan? Menegur Tuhan Yesus. Karena aku menuruti kehendak-Mu ternyata hidupku hancur. Waduh, hancur seperti apa gitu ya. Hidupku sengsara. Banyak orang yang justru melanggar perintah-Mu, hidupnya makmur. Begitukah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita tetap berani percaya? Artinya hidup di dalam Kristus dan melakukan apa yang dikehendakinya di atas kehendak kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun konsekuensinya. Dan ketika kita melakukan kehendak Kristus, kita benar-benar hidup di dalam Dia. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, kalau kita tidak melakukannya seperti ini, dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus kemudian memarahi Petrus. Enyahlah iblis. Petrus ternyata hanya melakukan kehendak iblis. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian memerintahkan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Maukah kita saudara-saudara menyangkal diri kita? Menyangkal diri itu bagaimana sih? Menyangkal diri itu ketika kita menginginkan dan menghendaki sesuatu, tetapi kita harus meninggalkan itu dan lebih memilih melakukan kehendak Tuhan. Dan kita rela melakukan kehendak Tuhan, rela meninggalkan kehendak kita, keinginan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Itu menyangkal diri. Aku memang tidak suka melakukan ini, tetapi aku rela. Seperti Tuhan Yesus kan, aku memang tidak suka sengsara, tapi aku rela sengsara. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, begitu kan. Tetapi kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Itu menyangkal diri. Dan setelah itu saudara-saudara, memikul salib. Saudara-saudara, memikul salib ini kadang-kadang dipahami kalau kita itu melakukan kehendak Tuhan, sengsara itu kemudian kita pahami sebagai memikul salib. Dan itu benar. Cuma seringkali kita melakukan kehendak Tuhan itu seringkali asal melakukan, tidak peduli orang itu, orang lain terganggu atau tidak, orang lain merasakan damai sejahtera atau tidak. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, pasti kok orang lain juga merasakan damai sejahtera, kecuali mereka yang memang memusuhi Allah. Tapi kadang-kadang kita cepat-cepat mengatakan bahwa orang yang tidak setuju dengan saya, tidak setuju dengan cara saya, merekalah
yang memusuhi Allah karena saya melakukan kehendak Allah. Nanti dulu, kita harus berhati-hati seperti ini. Ya kalau memang benar-benar cara kita baik dan apa yang kita lakukan benar. Kadang-kadang orang itu kan sulit untuk mengatakan bahwa dirinya salah. Taunya hanya benar saja kan. Dan saat ini saudara-saudara, minggu-minggu Prapaskah adalah minggu-minggu di mana kita bertobat, melihat diri, menemukan kesalahan kita, menemukan dosa kita. Dan kita bertobat untuk membuka hati diperbarui oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyangkal diri, memikul salib, dan mari kita tetap mengikut Kristus, bukan hanya mengikut di dalam mulut dan hati, tetapi juga dalam tindakan nyata untuk mendatangkan damai sejahtera, baik bagi seiman maupun yang tidak seiman, semuanya merasakan damai sejahtera Kristus. Jangan takut sengsara, jangan takut menderita. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Itu perintah Kristus. Saudara-saudara yang beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berani percaya. Mari kita mulai dari kita berani melihat diri, berani menyadari kesalahan dan dosa kita, berani bertobat, berbalik dari kelakuan, tindakan kita yang tidak sesuai kehendak Allah, kembali kepada jalan Tuhan. Dan kita percaya bahwa dengan menghayati penderitaan dan karya Kristus, kita semakin diperbaharui dalam hidup kita, meneladan Kristus dalam kasih dan pengorbanan, mendatangkan damai sejahtera karena kita berani percaya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membaca dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 23 sebagai dasar dalam kita mempersembahkan persembahan kita pada saat ini. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah,
akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ketika hari-hari kami dilingkupi penderitaan, dilingkupi ketidaknyamanan, kami seringkali memilih jalan kami sendiri, keinginan kami yang kami kedepankan, sehingga kami meletakkan kehendak kami di atas kehendak-Mu, sehingga kami sebagai orang-orang yang tidak berani percaya. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini Kau ingatkan kami yang masih berpikiran sebagaimana Petrus saat itu, yang hanya memikirkan kepentingan sendiri. Bapa di sorga, di dalam Kristus, kami membukakan hati untuk mau bersedia Kau perbaharui Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu, dan kami percaya bahwa di dalam Engkau kami semakin diperbaharui. Ajarkan kami untuk tetap hidup dengan keteguhan percaya. Semakin tebal iman kami di dalam Kristus. Bapa di sorga, saat ini juga kami mohon berkat-Mu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, sakit apapun, biarlah senantiasa merasakan Kau hadir sehingga imannya tetap terpelihara dan dapat menyatakan percaya di dalam kehidupannya meskipun dalam kelemahan raga, dengan memegang teguh Kristus. Karena meskipun dalam keadaan seperti apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami itu, dan kami percaya dengan pertolongan-Mu kesehatannya semakin membaik.
Juga secara khusus saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, berkatilah mereka untuk dikuatkan, ditenangkan, dan berkatilah juga untuk mendapatkan pemulihan dari-Mu. Juga saudara-saudara kami yang melayani di garda depan dalam penanganan virus corona ini, baik para dokter, juga perawat, dan juga tenaga medis dan penyedia sarana medis maupun peralatan yang lain, serta saudara-saudara kami yang mengabdikan diri sebagai relawan bersama dengan aparat dan juga seluruh warga negara, seluruh rakyat dalam mengatasi pandemi ini. Berkatilah Tuhan. Berkatilah juga vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan untuk berjalan dengan baik dan berdaya guna. Kami juga mohon berkat-Mu bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga para pemimpin di daerah-daerah, juga sampai kepada saudara kami yang melayani di tingkat RT. Berkatilah mereka untuk mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami ingat saudara-saudara kami saat ini banyak yang menderita karena bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, tanah longsor, banjir, juga gunung berapi yang aktivitasnya membawa kekhawatiran dan juga aktivitasnya telah berdampak bagi saudara-saudara kami. Berkatilah mereka yang menjadi korban bencana alam itu untuk dikuatkan, juga penuh pengharapan dan merasakan senantiasa pertolongan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dan kami semua. Pakailah juga gereja-gereja-Mu untuk juga menjadi berkat bagi mereka. Kami mohon juga acara-acara di gereja-gereja, baik kebaktian online maupun onsite, berkatilah untuk berjalan dengan baik penuh berkat-Mu. Dan acara-acara sosial kemasyarakatan yang diadakan juga membawa damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa di sorga, kami juga mempersembahkan persembahan. Berkatilah benda-benda mati ini untuk menjadi karunia-karunia yang hidup. Pakailah khususnya untuk pelayanan jemaat-Mu di Jedayu, untuk lingkup gereja maupun di luar gereja menjadi berkat bagi sesama dalam karya-Mu. Bapa di sorga, kami menyerahkan doa ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan bersama menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara peserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan kebaktian kita pada saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kita, untuk mengaruniakan anugerah besar bagi kita kehidupan. Dan biarlah kita berani menyatakan percaya kita dalam kehidupan nyata, melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam segenap hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau